warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Mia. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang poetic devices atau yang lebih kita kenal dengan sound devices dalam poetry atau puisi. Nah adik-adik, ini masih salah satu merupakan bagian dari bagaimana cara menganalisis literary works atau karya sastra. Selamat menyimak. Untuk poetic devices hari ini kita akan membahas tentang yang onomatopoeia, yang kedua repetition, terus rhyme, rhythm, consonants, assonance, and alliterations in poetry. Bagi yang suka baca puisi, bagi yang suka menulis puisi, silahkan disimak ya. Beberapa istilah ini insya Allah akan kita bahas dalam beberapa slide ke depan. Untuk poetic devices yang pertama yaitu onomatopoeia. Onomatopoeia is a word that imitates the sound it represents. Jadi onomatopoeia itu adalah kata atau istilah dalam sound devices in literary works atau alat berupa suara ya dalam karya sastra yang biasanya umumnya mengimitasi atau meniru suara yang direpresentasikan atau diwakilkan kepada barang atau bahkan binatang yang diwakilinya. Contohnya saja seperti kalau kita melihat di gambar adik-adik, di situ ada air. Ketika air jatuh atau tumpah, maka dia akan berbunyi splash atau representasinya splash. Atau misalnya ada mobil yang tubrukan, di situ akan splash. Kalau ada yang biasa dengar lagunya Joshua, waktu ini lagu anak-anak ya, di negara kita salah satu lagu yang boom pada saat masa kakak kanak-kanak dulu itu ada Joshua. Judul lagunya kalau tidak salah itu Cici Sweet. Cici Sweet itu merupakan onomatopoeia. Cici. Nah itu representasi dari burung. Nah sedangkan untuk ayam misalnya kokok, nah bebek kuek, terus kambing kucing miau, itu semua onomatopoeia. Nah kalau di sini kita berikan crunch, zap, tiktok itu misalnya untuk jam, whoosh itu untuk bunyi angin. Nah kalau adik-adik yang suka baca komik, kalau adik-adik bisa melihat dalam ada bentukan-bentukan itu atau bahkan seperti awan-awan yang terbentuk dalam komik itu yang dinamakan onomatopoeia. Nah, for your information, itu bisa dianalisis sebagai salah satu bentuk karya sastra. Ingat, seperti yang kita bahas pada Elements of Literature sebelumnya, bahwa komik juga merupakan salah satu karya. Ya. Kenapa? Karena dalam komik ada berupa kata dan gambar yang bisa dianalisis. Untuk sound devices yang kedua yakni repetition atau pengulangan dalam bahasa Indonesia itu merupakan pengulangan suara, pengulangan kata, pengulangan frasa ataupun baris dalam puisi. Biasanya ini ditekankan pada ide atau inti dari baris dalam puisi itu. Misalnya kalau di sini diberikan contoh ya, dicontoh pada gambar ini he loves me, yang mana yang berulang, he loves me itu berulang-ulang, hanya dibedakan pada kata not. Nah ini contoh paling sederhana dan mungkin adik-adik bilang ini sudah biasa karena sering adik-adik temukan, entah itu di iklan, entah itu di movies atau bahkan lagu ya. Nah, contoh dari repetition yang lain atau pengulangan yang lain itu ada misalnya sing a song full of faith that the dark past has taught us. Sing a song of the hope that the present has brought us. I think I can. Itu motivasi untuk dirinya, dia bisa lakukan itu seperti itu. And then the last one example here, the isolation during my vacation created a situation of relaxation. Jadi untuk repetition itu adik-adik biasanya adik-adik buat itu
Dia pergi, tak kembali. Itu contoh dari Kak Nia ya. Silahkan adik-adik berkreasi sendiri bagaimana membentuk repetition sound devices terutama dalam karya sastra berupa poem, poetry, atau puisi. Oke, selanjutnya adalah rhyme. Apa itu rhyme? Rhyme itu adalah rima atau dia bunyi yang berulang. Kalau pada repetition of sound, repetition itu tadi dia kata yang berulang. Kakak ulangi. Kalau pada repetition itu bisa berupa kata atau sound, suara, atau bahkan line atau baris yang berulang-ulang. Satu baris dalam puisi dia bisa berulang 1 bahkan 2 kali. Nah, kalau pada rhyme itu ditekankan pada sound at the end of the words. Jadi kata kunci pada rhyme itu, beda rhyme and repetition itu, rhyme itu ditekankan pada the end of the words. Jadi kata terakhir dari line dalam suatu line pada puisi. Nah, di sini dikatakan bahwa rhyme occurring within a line is called internal rhyme. Rhyme occurring at the end of line is called end rhyme. Jadi ada 2 macam rhyme. Yang pertama adalah internal rhyme, and then the second one is end rhyme. Jadi contoh pada di sini pada puisi Friends, sumbernya dari sini speaker bla bla bla. Friends are gift from God, who always stand with you. But some friends forget. Still my friends, oh yes I do. Nah, di sini penekanannya pada God, get, ya, you and do. Nah, we listen to the last sound of the word. Remember the last sound of the word. Repetition of sound, not repetition of the word. When we say repetition, it will emphasize on the word, while rhyme it emphasizes on sound of the end of the word. Jadi pada ujung penyebutan ya, suara ujung penyebutan itu biasanya God, you, forget, I do. Nah, seperti itu. Ya, adik-adik tadi kakak menyebut ada baru 2 macam rhyme ya. Sekarang kita singgung yang the next one. Yang pertama adalah end rhyme. End rhyme itu adalah bunyi yang sama atau sound, the same sound at the end of the word. Jadi di sini contohnya misalnya, they could not excuse the sin that was committed by his kin. Jadi kin, sin, ini yang merupakan contoh dari end rhyme. The next example is internal rhyme. Internal rhyme occurs within a single line of poetry. Jadi internal rhyme itu dia berada pada hanya satu line, dia berada pada satu baris dalam puisi. Contoh di sini, no baby no, you may not go. No, go. Jadi di sini ditekankan pada not the word, adik-adik, not the word but the sound o. No, go. Nah, seperti itu. The last one is slant rhyme. Slant rhyme, apa itu slant rhyme? Slant rhyme itu emphasize to sound familiar. Jadi ada 2 kata yang soundnya sama atau bunyinya sama, tapi tidak memiliki perfect rhyme. It doesn't have the perfect rhyme. We can see the example here. The words jackal and buckle. Jackal and buckle. Jadi GA and BU ini tidak sama, ya tak? Tidak sama, tapi kita memperhatikan pada cal and call. Jadi dia sama ujungnya, bunyinya. Remember that we don't see the word. Kita tidak melihat, we don't refer to the word. Kita tidak merepresentasikan di sini. Kita tidak merefer, kita tidak melihat pada katanya, tapi the sound, jackal and buckle, CKAL and CKLE. Jadi ini yang kita tekankan ya, bunyinya bukan katanya, seperti itu ada.
Nah, adik-adik, sekian materi kita tentang poetic devices. Sehari ini kita sampai pada rhyme. Insya Allah kita akan lanjutkan pada part yang kedua, dilanjutkan dengan materi rhythm. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.